Hai guys, kenalin nama gue Putri Audia. Gue sekarang lagi kuliah di Politeknik APP Kementerian Perindustrian Jakarta Selatan. Dan gue sekarang di Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Dan sekarang gue dikasih tugas buat bikin video yang nantinya bakalan diupload ke YouTube. Nah, terus gue mau bikin tentang storytelling. Gue bakal ceritain tentang keenam teman baru gue. Ya bisa dibilang keluarga baru sih bagi gue. Nah, 6 orang teman baru gue itu ada di kosan Putri. Jadi kita tuh tinggal di kosan namanya kosan Putri. Nah, di kosan itu kita ada bertujuh. Ada gue, ada Erin, ada Kisma, ada Susi, ada Olive, ada Julie, sama ada Nisa. Nah, buat yang pertama gue bakal ceritain Erin, karena Erin teman sekamar gue. Nah, Erin itu dia orangnya orang terempong sekosan. Lu mau tahu kayak gimana rempongnya? Nih, kalau misalkan pagi-pagi dia selalu nyanyinya itu ya ampun, pokoknya seluruh kosan tuh jadi menggemparkan dunia gitu ya. Soalnya dia hobinya nyanyi, ya suaranya juga emang bagus karena dia vokalis juga sih. Nah, terus ada gaya khasnya dia nih. Gaya khasnya dia kalau misalkan kita lagi pada ngobrol, nah dia suka kibasin rambutnya. Jadi nih contohnya kayak gini ya. Iya, si Ecen ditabrak dari belakang, bener gitu. Dia selalu kibasin rambutnya. Terus ada kata-kata khasnya dia. Kata-katanya itu kayak gini contohnya. Swear dah, si Ecen ditabrak dari belakang, swear, sumpah. Nah, dia kayak gitu. Jadi dia tuh pengen kita percaya sama apa yang dia ceritain, padahal tanpa dia kayak gitu juga kita udah percaya sama dia. Ya itulah Erin kayak gitu. Oh ya, orangnya imut-imut gitu, cantik, baik deh, pokoknya harus ketemu ya. Nah, yang kedua ada Olivia Marcia Sabrina, biasa gue panggil Olive. Nah, Olive itu orangnya dia paling tinggi di antara kita bertujuh. Terus pinter juga, baik juga, calon kakak ipar gue. Nah, terus cantik, iya cantik imut deh, pokoknya nanti ketemu aja kalau mau ya. Nah, si Olive ini punya bahasa yang khas. Contohnya kayak gini, kalau misalkan dia ke Kisma, dia ngelihat Kisma cantik banget, rapi, dia selalu gini, ih Kisma mau kemana? Mau jalan ya, cantik banget Kisma mah kayak gitu, dia selalu kayak gitu. Terus ada lagi bahasa khasnya, dia selalu bilang gini, hari makan sedunia, hari minum sedunia, hari keramas sedunia, semua dia sebut sedunia. Bahkan hari mandi juga sedunia. Padahal di dunia ini pasti semua orang mandi ya kan. Nah itu. Terus ada satu lagi ciri khasnya paling dia tuh kalau ketawa urak-urakan. Mau tau kayak gimana? Ini lantai, dia gini. Nah, dia kayak gitu, dia nepuk-nepuk lantai. Setiap ketawa dia suka nepuk-nepuk lantai. Terus orangnya tuh humoris banget. Jadi kalau misalkan ada cerita yang sekiranya tuh lucunya, emang gak lucu, tapi dia selalu ketawa, jadi kita selalu ikut ketawa sama dia. Oh ya, yang terakhir, Olive. Kalau misalkan ada kita bertujuh nih lagi pada ngapalin materi buat ujian atau presentasi, nah dia selalu bilang gini kalau misalkan ada yang mau tidur, ih kok lu mau tidur, lu udah apa? Coba nomor 4. Nah, gitu Olive. Dia selalu gitu. Ya, pokoknya lu bisa bayangin sendiri lah gayanya kayak gimana. Nah, yang ketiga ada Anissa Kodmila. Anissa Kodmila. Biasa dipanggil Nisa, tapi gue manggil dia Bunda. Soalnya tuh dia di antara kita bertujuh, naluri keibuan yang paling menonjol tuh Nisa. Nah, dia juga punya hobinya unik, dia suka bersih-bersih rumah. Jadi kalau misalkan ya, ada bahasa khasnya dia, kalau misalkan lihat sesuatu yang bersih, dia langsung bilang kayak gini, ih baru tadi gue bersihin, udah kotor lagi. Kalau misalkan ke gue, dia suka bilang kayak gini, Put, keset kotor. Put, keset kotor. Ah itu tempat sampah, itu sampah banyak amat Put, ayo angkatin. Nah, itu Anissa Kodmila. Terus Anissa Kodmila juga punya ketawa khas. Nah ketawa khasnya itu berasal dari film action. Jadi di situ ada film action di mana dia penjahat, terus ketawanya kayak gini. Oh iya, dia ompong. Nama ketawanya ketawa lompong. Ketawanya gini. Nah, ketawanya kayak gitu. Nah, ada lagi yang terakhir.
si Anissa tuh kalau misalkan kita lagi pada ngobrol nih, kalau enggak lagi hening, lagi pegang HP, hening banget, dia selalu gini, gaya-gaya aneh, hening. Nah, kayak gitu. Nisa Nisa selalu kayak gitu. Itu ya lo bisa bayangin sendiri lah Nisa kayak gimana kan. Nah, oh iya, ada satu lagi Nisa tuh paling banyak dah. Nisa punya goyang khas. Goyangnya gini, mencurigakan. Nah, itu Nisa. Terus ada lagi Kisma. Nah, Kisma nih orang Citayam, dia orang apa ya, kembang desa gitu, kembang desa. Nah, terus kalau si Kisma ciri khasnya apa? Kalau misalkan ngomong sama gua gini, Puput mau itu, ya udah. Kisma mah enggak, ya udah, iya. Nah, itu Kisma. Dan kalau gue sama Kisma suka janjian kalau misalkan mau pakai rok ke kampus. Nah, gue juga nggak tahu sih apa tujuan perjanjian itu. Tapi kalau misalkan ke kampus Kisma pakai rok, pasti gue juga pakai rok. Nah, terus si Kisma ada lagi nih ciri khasnya. Dia kalau misalkan mau tidur, pasti selalu bilang gini sama teman sekamarnya. Ih, pokoknya aku di tengah ya, nggak mau tahu. Pokoknya aku di tengah. Nah, itu Kisma. Terus ada lagi Susi. Nah, si Susi ini orang paling tenang sekosan. Jadi kalau misalkan kita ada masalah nih di kosan, dia tuh lebih milih buat ngedengerin, kalau enggak cuma diem aja. Nah, terus si Susi ini dia punya ciri khas. Ciri khasnya itu kalau misalkan dia lagi ceritanya anti klimaks. Jadi gini contohnya. Iya, anaknya kan pulang. Terus tiba-tiba ibunya meninggal. Itu dia pakein titik, nggak tahu gimana ya, pokoknya dia cerita anti klimaks. Dan ada lagi, kalau dia misalkan udah bersin ya, bahaya, tisu mana. Nah, itu Susi. Dia kalau misalkan udah bersin selalu cari tisu, dia pikir itu bahaya dari apanya, coba ya lu pikirin ya. Ada lagi kalau misalkan Susi tuh ciri khas pegang handphone. Nah, pegang handphone, dia duduk terus lututnya dilipat, pegang handphone gini. Nah, itu Susi. Terus si Susi juga punya ketawa yang kencang banget. Padahal dia kan orangnya tenang, tapi kalau udah ketawa tuh kencang juga. Misalkan contohnya gini. Nah, kayak gitu. Itu Susi Indarwati. Nah, yang terakhir ada Juli. Si Juli ini 1 tahun lebih tua dari kita. Cuma dia nggak nganggap tuh kita lebih bawah dari dia, jadi dia tuh nggak nganggap adanya senioritas di antara kita. Nah, ciri khas si Juli ini kalau misalkan pagi-pagi dia suka bangun pertama, jadi dia suka teriak gini, "Woi, bangun, udah pagi." Nah, itu Juli. Terus Juli juga punya bahasa khas, misalkan kayak gini, dia kan anak gaul Jakarta gitu kalau menurut gue sendiri, gini, gils bukan lagi, gue lagi bogem lu. Nah, itu Juli. Terus Juli kalau misalkan kita lagi pada ngobrol, dia kadang suka lebih nuduh gitu sih. Nuduhnya gini, lu ngomongin gue ya. Nah, gitu, dia nuduh tapi dia sambil senyum kayak apa gitu lah, lu bisa bayangin sendiri kan. Nah, jadi itulah ke-6 orang teman baru gue yang pokoknya yang super mengasihkan, pokoknya super cantik, baik, pinter, rajin menabung, pokoknya. Nah, kurang dari 8 bulan kita itu ngerasa nyaman di sini. Jadi kenyamanan terbangun di sini. Sama karena kenapa itu bisa terjadi? Karena di antara kita tuh kita saling mendukung. Terus kita saling percaya. Nah, mendukung dalam hal apa? Misalkan mendukung dalam hal akademik. Terus misalkan mengingatkan sholat, nah itu, dan mendukung ketika kita harus laporan ke ibu kos bahwa lampu kamar mandi mati dan mesin air itu mati. Nah, pokoknya banyak banget deh, pokoknya gue cinta sama 6 orang ini, gue cinta banget sama mereka semua. Dan intinya gini, di mana ada kenyamanan, di situ ada keluarga. Di mana ada keluarga, di situ ada cinta. Lu pasti nemuin itu. Dah, sekian video kali ini gue buat. Terima kasih udah pada nonton, dan terima kasih buat 6 orang teman gue karena udah bersedia buat diceritain. Jangan lupa beramal, caranya
Maksud gue caranya gampang, tinggal like dan subscribe. Dah.